Aku akan mengawasi dari sini. Oh Tuhan, kasihanilah kami. Iya. Kenapa? Belum pernah lihat biarawati? Karena aku biarawati, bukan orang Mars. Aku tidak memberitahu ibu tentang si wanita genit berkacamata itu, ayah. Tapi sejak kami pulang, ibu wajahnya selalu murung. Tidak penting bagaimana dia tahu, sayang. Aku lihat kalian saling bertengkar. Ya, kami bertengkar, tapi sudah selesai. Permisi, Tuan Larios. Makan malam sudah siap. Permisi. Halo? Kediaman keluarga Larios? Tolong Tuan Luciano, ini Petunia, Sekretaris Insinyur Archibaldo Benitez. Halo? Aku Suster Fortunata, jangan sebut namaku, Cecilia tahu semuanya. Kau ini bicara apa? Aku tidak bisa jelaskan rinciannya, tapi ada yang buka rahasia dan Cecilia tahu semuanya tentang si tetangga tanpa kacamata. Cecilia sangat cemburu dan dia akan... Sayangnya informasimu datang terlambat. Terima kasih. Ayo kita makan, sayang. Apa maksudnya ya? Negara seperti ini, tapi kau belum pernah lihat biarawati. Akhirnya, Suster, kau sudah bicara dengan Tuan Larios? Pascual, aku rasa bomnya sudah meledak. Bomnya meledak di apartemen si kecil? Berarti mereka tidak punya atap sekarang. Tidak. Fortunata, kau dari mana? Aku menunggu apa jawabanmu. Begini, Suster Kepala, si Katak. Katak? Katak apa? Katak lompat dan melewati pagar. Ayo Pascual, jangan berdiri dan diam saja. Bantu aku cari si katak kecil itu. Tapi aku tidak melihatnya melompat. Oh iya, ya tentu, Suster. Kita harus cari si katak kecil. Malaikat penjagaku, pendampingku yang terbaik, jangan tinggalkan aku di malam atau siang hari, karena aku bisa tersesat nanti. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sekarang tidurlah, sayang. Sebentar. Ibu, apa ada masalah? Tidak, sayang. Memangnya kenapa? Ibu hanya agak pusing, tapi nanti juga akan sembuh. Ibu, ayah sangat mencintai ibu. Iya, itu yang selalu kupikirkan. Tidur, sayang. Kata ayah, semua baik-baik saja. Tapi ibu agak pusing. Aku rasa ada yang aneh. Ada yang aneh. Selamat malam. Selamat malam. Mereka seperti ini karena cemburu. Jika kau dewasa, kau akan mengerti kenapa orang bisa menderita dan membuat orang lain sedih karena merasa cemburu. Aku tidak mau jadi orang dewasa. Aku sudah berpengalaman dalam hidup ini. Setiap kali ayah ada wanita cantik di sisinya, aku pasti cemburu dan bisa menendang wanita itu. Tapi Suster Cecilia datang dan kau tidak cemburu padanya? Berbeda, dia ibuku.
Paman Silvestre, pergilah dan lihat mereka. Nasihati mereka berdua. Tidak bisa, Nona kecil. Kita harus biarkan waktu melakukan tugasnya. Mereka akan bertengkar sehari 2 hari, tapi nanti cinta mengalahkan segalanya. Baiklah, sekarang tidurlah. Selamat malam, Paman Silvestre. Selamat malam, Nona kecil. Paman Silvestre, aku lupa memberitahu. Paman cocok memakai topi itu. Terima kasih. Wajahmu juga cukup cantik. Ya, ini salah satu hal baik yang kumiliki. Halo Tante Rambut Palsu, ada yang ingin kubicarakan antara wanita. Ya, datanglah. Jangan terlalu lama. Ada apa kawan? Kenapa kau sedih? Ayah ibuku bertengkar. Astaga, aku ingin menikahi Solofino, tapi sepertinya lebih baik tidak. Kenapa buru-buru menelpon tante sayang? Semuanya masih tidur, tapi aku insomnia malam, Tante. Kenapa tidak bisa tidur? Ayah dan ibu bertengkar. Si tetangga kacamata yang tidak pakai kacamata menemui ayah. Kita harus apa agar ayah ibu berbaikan? Kita diam saja dan menunggu. Dalam hal ini hanya ada satu obat untuk pertengkaran. Cinta. Tante tidak bisa beritahu mereka. Tidak sayang, sayangnya tidak. Dalam urusan pernikahan, lebih baik pasangan yang menyelesaikannya. Sayang sekali. Dunia harus dipenuhi dengan anak-anak. Karena hanya kami saja yang berguna. Aku harus segera ke sekolah atau akan ketinggalan bis. Ayo, Nona kecil, aku antar ke bawah. Belajar yang rajin ya, anak manis. Dadah, Ayah. Sampai kapan keadaan ini terus berlanjut, Cecilia? Sampai kau berikan aku posisi yang pantas sebagai istrimu. Kita tanya jalan keluarnya pada Paman Pasqua. Paman tidak mengerti apa-apa, Dulce Maria. Baiklah, aku mau tanya. Apa anak perempuan jadi tidak hormat kalau bilang ayah dan ibunya pelin-pelan? Baiklah, jika kau katakan dengan penuh kasih sayang, bukannya tidak hormat. Lagi pula, kecemburuan memang tidak terduga. Kita bisa apa agar mereka berbaikan lagi? Paman tidak tahu. Hidup mengajariku banyak hal, tapi bukan cara membuat rujuk pasutri yang saling mencintai seperti orang tua. Aku harus coret satu nama lagi. Satu nama lagi?
Aku tidak mau beritahu semua yang kau katakan pada Cecilia Dulce Maria, tapi aku kelepasan bicara. Aku tidak sengaja. Jangan takut, Suster Fortunata, tapi kupikir suster jadi penggosip seperti Barbara dan Frida. Aku tidak bisa memulai gosip. Suster tidak akan memberiku nasihat agar mereka bisa berbaikan lagi. Aku tidak tahu apa-apa tentang itu. Aku bukan ahlinya masalah pernikahan. Jadi maksudnya aku harus pergi dengan duka? Aku sudah berusaha menasihati Cecilia, tapi aku gagal. Ada yang ingin kukatakan. Kalau aku jadi orang dewasa, apa aku akan tidak berguna seperti kalian? Aku harus coret satu nama lagi. Halo Morelba. Bagaimana kalau makan siang bersama? Tidak usah, jangan. Ayolah, jangan ditolak. Dengar, kita bisa bertemu di restoran dekat dengan kantor Jaime. Dia bisa bergabung dan bagaimana, apa kau mau? Kami bisa pilih mobilnya. Ya, kalau suamimu ikut itu tidak masalah. Ya, aku tahu tempat restorannya. Sampai jumpa di sana. Ada apa, Luciano? Kau terlihat sangat cemas. Apa ada masalah di sekolah putrimu? Tidak, kali ini bukan Dulce Maria, tapi Cecilia. Dia cemburu pada tetangga dan kami bertengkar. Aduh, apa yang bisa diharapkan dari wanita biasa tanpa kriteria dan minder? Kau membuat kesalahan dengan menikahi Cecilia yang jauh di bawahmu. Cukup, Fedora! Aku sedih karena Dulce Maria tahu apa yang terjadi antara Luciano dan aku. Jangan terus marah. Aku menghormati cara pikirmu, tapi kecemburuan itu tidak baik dan tidak ada gunanya sama sekali. Lagi pula, Luciano keras kepala. Jika salah satu tidak mau mengalah, urusan ini tidak akan pernah bisa selesai. Mudah bicara cinta, tapi cinta itu kan harus dibuktikan, Estefania. Dan Luciano tidak menunjukkan cintanya ketika dia sudah memutuskan untuk berurusan dengan si genit Morelba. Ibu dan ayah sedang marahan. Mereka tidak mau saling lihat ataupun menyapa. Ada yang ingin kukatakan, suster kepala yang bijak dan suka memerintah orang. Tidak bisakah suster menjewer telinga mereka? Aku bahkan tidak berani menjewer anak murid yang nakal. Apalagi 2 orang dewasa. Aku lebih tidak berani lagi. Kalau begitu, suster kepala tidak berguna. Dulce Maria, Suster kepala tidak bisa membuat orang tuaku berbaikan lagi. waktu istirahat selesai, kembalilah ke kelas. Aku minta izin. Ternyata tidak ada orang dewasa yang bisa diberi nasihat. Terima kasih atas saranmu, Estefania. Kau membuatku mengerti bahwa aku sudah bersikap salah. Luciano pantas dipercaya dan ketenangan harus kembali ada di rumah ini agar si kecil bahagia. Aku senang kau bicara seperti itu. Halo? Halo sayang. Kau pulang lebih awal. Lebih baik jika begini. Lebih baik jika begini. Aku tidak mengerti. Aku ingin kau tahu, aku tidak cemburu lagi atau ikut campur dalam urusan bisnismu. Aku mencintaimu dengan segenap jiwa dan aku tidak mau bertengkar lagi. Aku juga tidak mau. Terima kasih sudah berubah, sayang. Kau segalanya, Cecilia. Syukurlah semua kecurigaan kalian sudah terselesaikan. Agar tidak ada rasa curiga, aku ingin kau ikut, Cecilia. Kemana sayang? Aku ada janji dengan Morelba dan suaminya di restoran. Akhirnya dia putuskan akan beli mobil apa. Aku ingin kau ikut kami, sayang. Luciano, aku sedang menunggu Dulce Maria pulang dari sekolah. Dengan begini akan kuberi kabar kalau kita sudah berbaikan. Tapi aku akan menyusulmu ke restoran nanti ya.
Akan kutunggu seperti mempelai pria yang tidak sabar. Aku tidak mau kalau orang tuaku bertengkar, Ibu. Tidak ada orang dewasa lain yang bisa membantu mereka berbaikan lagi. Apa orang tuaku akan berpisah? Tentu saja tidak, malaikatku. Hal ini hanya badai musim panas. Semua gara-gara si tetangga yang tidak pelin-pelan dan tidak pakai kacamata. Ibu, apa Ibu tahu cara mengakhiri pertengkaran mereka? Sayang, jika ada kemarahan di antara kekasih karena cemburu, hal itu hanya berlaku sebentar, tidak akan berlangsung lama. Kau tenang saja. Maaf karena terlambat, Morelba. Jalanan macet. Bagaimana dengan suamimu? Dia tidak akan lama. Ini dia katalognya. Ini bisa menunggu. Aku ingin bicara denganmu. Jujur, kau sangat percaya padaku. Sebenarnya aku tidak punya banyak teman, sedangkan suamiku pencemburu. Cecilia juga seperti itu. Aku sangat mencintainya ketika menikah dengan Jaime, tapi sekarang tidak lagi. Hore, ayah ibuku sudah berbaikan lagi. Aku senang sekali, Ibu. Kami juga, sayang. Sekarang naik karena Silvestre dan adikmu sudah menunggu. Aku harus menemui ayahmu di restoran nanti. Dadah, Ibu. Tapi dia lupa yang terpenting, memberiku cinta. Dia sama sekali tidak pernah romantis denganku, memberiku bunga atau memberikan kartu. Aku ikut prihatin mendengarnya. Kau memintaku kemari untuk menyaksikan si genit ini membelaimu? Kau memintaku kemari karena percaya, gara-gara Dulce Maria aku tidak akan datang. Tapi seperti yang kau lihat aku di sini dan memergoki pengkhianatanmu. Ini tidak seperti dugaanmu, Cecilia. Cukup berbohongnya, Luciano. Sudah jelas aku lihat wanita ini membelaimu. Morelba bisa menjelaskannya. Aku minta sabarlah. Cecilia, aku bisa jelaskan. Dasar tidak tahu malu. Katakan di mana suamimu? Dia... Tentu, kau tidak bisa berbohong lagi. Ini tidak bisa dimaafkan. Cecilia! Cecilia! Maafkan aku, Luciano. Aku tidak mengira hal seperti ini akan terjadi. Ini bukan salahmu. Permisi. Ibu dan ayahku saling mencintai lagi, Paman Silvestre. Ya, mereka tidak pernah berhenti saling mencintai. Normal dalam pernikahan jika ada pertengkaran. Tapi nanti akurnya sangat baik, penuh dengan cinta. Bicara tentang cinta, aku jadi merasa melihat yang terburuk Solovino. Ciripa ingin bertemu pacarnya, Solovino. Oh, Jangan terlalu lama, Ciripa. cinta kembali ke rumah ini lagi. Ada yang ingin kukatakan. Kalau kita bahagia, bukankah kita merayakannya? Tentu saja. Nona kecil, kita akan rayakan dengan kue lezat yang ada di dapur. Kue stroberi. Ayo. Tenterem, pam 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 tinterem pam 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 tinterem tam tam pam 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 temperem pam pam. Kau tidak bisa mengelak lagi. Suami dari wanita genit itu tidak bersama kalian. Dan wanita genit itu memanfaatkannya untuk membelaimu dan kau menikmati. Bagaimana aku nikmati? Semua urusan tentang beli mobil itu hanyalah alasan. Sudah kuduga. Itu tidak benar. Kalau aku tertarik pada Morelba, aku tidak akan memintamu ikut. Kapan kau akan paham hanya kaulah cintaku, sayang? Aku tidak percaya. Kita harus mencari akal agar wanita tanpa kacamata itu tidak mengganggu ayah. Ya, Nona kecil, kau benar. Tapi apa? Aku akan cari akal, Paman Silvestre. Aku akan cari akal sampai kepalaku berasap. Kau dari mana, Morelba?
Jimmy dan aku terpaksa makan sendirian. Aku ke mall untuk jalan-jalan. Oh ya? Selamat siang. Selamat siang. Tuan suami tetangga tanpa kacamata. Kau siapa, nak? Halo Dulce Maria. Ini kejutan. Ada yang bisa aku bantu? Aku kemari untuk minta tolong. Jadi kita akan hindari masalah di rumahku. Siapa anak ini? Hah? Dia putrinya Larios yang dilempar batu oleh Jimmy. Kenapa dia bicara soal masalah di rumah yang bisa kau hindari? Aku tidak tahu. Nyonya, jangan pernah mengganggu ayahku. Apa maksud anak ini, Morelba? Aku tidak tahu. Ya, begitulah anak-anak. Jangan pedulikan fantasi mereka. Dengar, nak. Ketika orang menghayal sesuatu, Nyonya tetangga ini menemui ayahku di kantornya.